Oke, di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang pajak ya. Mau review, kemarin kan sudah Ibu kasih materi tuh. Bagaimana cara hitung pajak penghasilan, terus hitung pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak apa lagi? Apa tuh namanya? Pajak barang mewah ya. Sekarang Ibu mau review satu-satu biar kalian lebih paham lagi. Lihat di sini ada pengertian pajak ya, pengertian pajak. Pengertian pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara ya. Jadi namanya arti dari pajak kalian sudah harus hafal di luar kepala. Lalu ada tarif pajak penghasilan nih. Tarif pajak penghasilan dia kalau 5% dikalinya sama 50 juta. Kalau 15% dikali sama 200 juta. 25% dikali sama 250, 30% dikali sama 500 juta. Ini sudah menjadi ketetapan ya, ketetapan pemerintah. Pemerintah ya. Nah, jadi kalau di sini misalnya itu kalau ada orang yang penghasilannya di bawah 50 juta itu di golongannya termasuk golongan 5%. Terus kalau 50 juta sampai 250 itu golongan 15%. Habis itu kalau misalkan 250 sampai 500 itu golongan 25%. Dan di atas 500 itu adalah golongan 30%. Nah, nanti dia masuk golongan mana baru nanti dikali sama ketetapan-ketetapannya ini ya. Oke, supaya tidak bingung kita ke contoh soal. Nah, di bawah sini contoh soalnya. Ya, Bagas punya gaji sebesar 10.250. Ya, Bagas punya gaji sebesar 10.250. Sebentar. Bu ganti pulpen dulu biar lebih terang. Oke. Tulis di sini gaji Bagas. Gajinya Bagas 10.250. Terus itu kan selama per bulan ya, per tahun. Per bulan ya, per bulannya 10.250. Kalau per bulan per tahunnya bagaimana? Berarti dia dikali 12. Hasilnya adalah 123 juta. 123 juta. Ya, jadi untuk mengerjakan pajak penghasilan harus kali 12 dulu ya, karena dia setahun. Ya, untuk setahunnya berarti gajinya Bagas adalah 123 juta. Nah, 123 juta ini dia masuk golongan yang mana? Lihat di sini golongannya tadi ya. Ada yang di bawah 50 juta, ada yang di bawah ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah, 123 juta berarti dia masuk di bawah 50 juta ya kan? Itu masuk. Baru di antara 50 sama 250 masuk juga kan? Nah, berarti dia masuk dua golongan. Di antara 250 nggak masuk kan? Berarti dia masuknya di bawah 50 juta sama yang di bawah sini. Berarti harus dikali 5% dan 15%. Nah, di bawah sini lihat. Kalau dikali 5% dan 15% berarti ketetapan yang pertama adalah 50 juta. Berarti tulis di sini 50 juta dikali 5% sama dengan hasilnya adalah 2.500.000. Ya, 2.500.000. Nah, yang bawahnya adalah dikali 15% ya kan? Ini tadi. Dia masuk golongan 2 juga kan? Kali 15%. Nah, kali 15% adalah ketetapannya 200 juta. Tetapi kalau misalkan pajak penghasilan, persen yang terakhir ini adalah yang di sininya tuh hasil pengurangan ini. Hasil pengurangan ini dikurang ini. Ya, jadi kalau misalkan persen yang terakhir ini, yang di bawah sini tuh, hasilnya kurangan ini dari yang ini. 123 juta dikurang 50 juta, hasilnya adalah 73 juta. Ya, bukan dikali 200 juta. Nanti 200 ditambah 50 juta, hasilnya 250. Bukan 123 ya kan? Salah. Jadinya untuk yang persen terakhir ini pengurangan ya.
123 dikurang sama 50 juta, hasilnya adalah 73 juta. Oke, sekarang 73 juta dikali 15%, hasilnya adalah 10 juta 950. 10 juta 950. Ini baru kalian tambahkan. Hasilnya jadi 12 juta. Berapa? Oh, 13 juta. Salah. 13 juta 450. Oke, nah ini kan per tahun. Ya, jadi ini PPh-nya. Nah, kalau misalkan per tahun ini, kalau per bulannya berapa? Berarti dibagi 12. Jadi 13.450 dibagi 12, hasilnya adalah 1.120.833. Nah, ini kalau per bulan. Ya, jadi pajak yang harus dibayar Bagas kalau per tahunnya ini, kalau per bulannya ini. Ya, kalau per tahunnya 13 juta sekian, kalau per bulannya 1 juta sekian. Nah, itu dia kalau menghitung pajak penghasilan, ya, ada golongan-golongannya, dilihat dulu ini gajinya ada berapa, baru dikali sama ini. Oke, sekarang Bagas sudah. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ibnu. Bentar, Ibu ganti dulu. Pakai pulpen yang warna. Oke. Ibnu gaji Ibnu 66.850 dikali 12, hasilnya adalah berapa? 66 juta dikali sama 12, hasilnya 800. 2 juta 200 ya, 200. 802 juta 200.000. Terus, nah 802 juta ini masuk berapa golongan aja? Berarti dia masuk semua golongan ya kan? Karena dia di atas 500 juta ya. Dia masuk golongan 5%, dia masuk golongan 15%, masuk golongan 25%, masuk golongan 30%. Jadi dia masuk ke 4 golongan. Berarti ini semua dikalikannya nanti ya. Oke, lihat. Masuk ke semua golongan berarti 5% dikali sama 50 juta. Hasilnya adalah 2.500.000. Terus 15% dikali sama 200 juta. Ya, 200 juta. Kenapa 200 juta? Nih, lihat ketetapannya. 15% dikali sama 200 juta. Ya kan? Terus lagi 25% dikali sama 250 juta. Kenapa 250 juta? Lihat lagi di atas. Ya kan? Nih, dia 250 juta kalau 25%. Terus yang terakhir 30%. Nah, 30% ini bukan dikali 500 juta, tapi dikali pengurangannya, ya. Ini kalikan dulu. 15% dikali 200 juta, hasilnya adalah 30 juta. Terus, 25% kali 250, hasilnya adalah 62 juta 500. Nah, pengurangannya gimana yang ini? Ini kalian tambahkan dulu. 50, 200, 250 ditambah. Hasilnya berapa? Itu ditambah 500 ya. Nah, 500 ini dikurang ini berarti dikurang sama 500 juta. Nih, dikurang sama ini. Ya, 802.200.000 dikurang sama 500 juta. Berarti hasilnya adalah 302.200.000 ya. Nah, berapa 30% dikali 302.200.000? 90 juta 660. Nah, ini baru kalian tambahkan. Hasilnya adalah 185.660. 660. Nah, ini kalau per tahun. Ya.
Kalau per bulannya berarti dibagi 12, hasilnya adalah 15.471.000 ya per bulan. Ya, jadi Ibnu kalau bayar pajak ini PPh-nya, kalau bayar pajak per tahunnya ini 185 sekian. Kalau bayar per bulannya pajaknya 15 juta karena penghasilannya Ibnu adalah 802.200.000 per tahunnya. Begitu ya anak-anak ya, cara mencari pajak penghasilan. Ibu harap nggak bingung lagi ya, karena ini gampang aja kok, mudah sekali. Oke, sekarang lanjut ke pajak PTKP. Nih, PTKP, pajak atau singkatannya dari pajak tidak, penghasilan tidak kena pajak maksudnya Ibu ya, bukan pajak tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ya nih, PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Terus, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini ada contoh soal. Javier penghasilannya 4.500.000, dapat iuran hari tua 275, dapat biaya jabatannya 5% dari gajinya. Javier sudah menikah dan punya satu anak, ya, punya satu tanggungan. Hitung pajak PTKP-nya Javier. Oke, sekarang kita perhatikan satu persatu. Gajinya Javier ya, gajinya Javier tadi adalah 4.500.000, tulis di sini ya. Gaji tulis gaji Javier, tulis paling ujung 4.500.000 sudah. Habis itu di bawahnya gaji tulis pengurangan ya. Pengurangan. Apa yang dikurangkan? Yang pertama adalah iuran hari tua. Iuran hari tua. Berapa iuran hari tuanya? 275. Terus, biaya jabatan. Biaya jabatan ya. Biaya jabatan. Singkat aja ya, nggak cukup nanti. Biaya jabatannya 5% dari gajinya. Berarti kalau 5% dari gajinya, 5% dikali sama gajinya adalah 4.500.000. 4.500.000. Oh, ini agak kesini aja biar cukup ya. Bentar, Ibu hapus dulu. Nih. Oke. Tadi iuran hari tuanya adalah 275 ya, ribu. Terus biaya jabatan 5% dari gajinya 4.500.000. Adalah 5% kali 4.500.000, hasilnya adalah 225 ya, 225. Nah, ini ditambahkan dulu. Ditambahkan hasilnya adalah 500.000. 500.000-nya terus di bawah baru dikurangkan ya. 4.500.000 dikurang 500.000 hasilnya adalah 4 juta. 4 juta ini adalah namanya penghasilan sebulan. Ya, penghasilan sebulan. Penghasilan sebulan. Terus, apalagi yang dikerjakan selanjutnya? Yang selanjutnya adalah penghasilan setahunnya. Kalau setahun berapa? Penghasilan setahun. Berarti 12, ya kan 1 tahun kan 12 bulan, dikali 4 juta, dikali penghasilan tadi. Hasilnya adalah berapa? 12 kali 4 juta, hasilnya adalah 48 juta. Oke, sudah dapat nih 48 juta. Terus tadi Javier tadi punya menikah dan mempunyai satu tanggungan. Nah, dilihat di sini kolomnya. Kalau menikah punya satu tanggungan, berarti terus kawin dan punya satu tanggungan keluarga. Dia kodenya adalah K1. Nah, K1 besarannya berapa nih? K1 besarannya 42 juta. Oke, sekarang kita kembali ke soalnya. Berarti tadi dia K1 ya, berarti di sini tulis PTKP K1. 42 juta kan? 42 juta. Maaf ya, tulisan Ibu jelek banget.
Semoga kalian masih bisa lihat ya. Oke, 42 juta. Berarti 48 dikurang 42 dikurang. Berapa hasilnya adalah 6 juta. Oke, ini PTKP-nya. Ya, sekarang PPH-nya berapa? PPH. Nah, PPH tadi juga 6 juta ini masuk golongan berapa ya? 6 juta ini masuk golongan di bawah 50 juta kan? Berarti dia dikali 5%. 6 juta. Yang di atas tadi tuh loh ya kan? Pajak penghasilan 6 juta kan di bawah 50 juta tuh. Berarti dia harus dikali 5%. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 300.000. Ya, 300.000 per tahun ya. Ini kan per tahunnya tadi. Nah, kalau per bulan tinggal dibagi 12. 300.000 bagi 12 hasilnya adalah 25.000. Ya, ini per bulan. Oke, jadi ini kalau menghitung PTKP-nya ya. Jadi Javier dengan gaji 4.500.000 dia harus bayar pajak 300.000 per tahun dan pajaknya kalau misalkan per bulannya adalah 25.000 ya, seperti itu. Cara menghitung pajak PTKP. Oke, sekarang kita beranjak ke pajak bumi dan bangunan. Ya, kita beranjak ke pajak bumi dan bangunan. Sebentar Ibu geser dulu biar enak. Oke, sudah. Pajak bumi dan bangunan contohnya adalah ini. Faisal punya tanah seluas 150 meter dan luas bangunannya 52. NJOP tanahnya 1.750. NJOP bangunan 5 juta. Hitung PBB. Baru ini ada namanya NJOP TKP. NJOP TKP itu 12 juta ya. Nah, 12 juta ini selalu ada di soal, tapi Ibu lupa masukkan di soal ya. Nggak apa-apa. Jadi diingat-ingat kalau menghitung PBB itu selalu ada NJOP TKP-nya. Oke, kita kerjakan. Yang pertama-tama dihitung adalah dikalikan dulu. Ya. Dikalikan dulu semuanya yang sama, tanah dengan tanah, bangunan dengan bangunan. Jadi tulis di sini NJOP tanah. Berarti tanah dengan tanah. Ini tanahnya, NJOP tanahnya ini. 150 dikali sama 1.750. Hasilnya adalah 262.500 ya. Terus, sudah dapat itu, sekarang NJOP bangunan. Bangunan. Berarti bangunan dikali bangunan. Mana nih? Bangunannya 50, NJOP bangunannya 5 juta. Berarti 50 dikali sama 5 juta. Dapatnya hasilnya adalah 250 juta. Oke, sudah dapat ini, baru ini ditambah. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 512.500. Nah, ini adalah namanya NJOP tanah dan bangunan. Aduh, garis Ibu jelek banget ini. Sabar ya anak-anak ya, maklum. NJOP tanah plus bangunan ya. Oke, ini namanya. Terus, habis itu dikurang sama NJOP TKP ini. Ya, dikurangkan sama ini. Tulis bawahnya NJOP TKP. TKP. Berarti di sini 12 juta. Dikurangkan. Berarti 500.500.000. Nah, ini namanya adalah dasar PBB. Dasar PBB ya. 500 juta, 500. Sudah dapat begitu, sekarang kita hitung PBB-nya. PBB-nya. Nah, di PBB dia tarifnya ada 3. Ada 2 ya, ada 2. Yang pertama wajib dikali 0,5%. Yang kedua, dia kalau di bawah 1 miliar wajib dikali 20% ya, kalau di bawah 1 miliar. Tapi kalau dia di atas 1 miliar, dia dikali 40% ya. Dasar PBB-nya ini loh. Kalau misalkan di bawahnya 1 miliar, dia harus dikali 20%. Kalau di atas 1 miliar, dia dikali 40%. Nah, 505 juta ini kan, 500.500.000 kan di bawah 1 miliar. Berarti yang pertama harus kita kalikan 0,5% dikali sama 20%.
baru dikali sama 500 juta 500. Hasilnya adalah 500.500 ya. Jadi ini PBB-nya sudah dapat. Oke? Gitu aja ya. Jadi cara menghitung PBB gampang sekali, tidak ribet. Yang penting kalian hafal tarif-tarifnya. Sekarang kita ke PPN. Nah, PPN ini lebih gampang lagi. Jadi pajak ini semakin ke sini semakin gampang ya, tidak susah. Nah, PPN, cara menghitung PPN tinggal dikalikan doang. 50 juta dikali sama 10%, ya. Jadi hasilnya adalah 5 juta. 5 juta kali 500 ya? Atau 500 lah. Ibu nggak pakai kalkulator, jadi kalian nanti hitung sendiri ya. Nih, tinggal dikalikan doang. 50 juta dikali 10% hasilnya adalah sekian. Jadi tarif PPN itu adalah 10%. Jadi harus dikalikan sama 10%. Tinggal kalikan doang yang ada di soal. Nah, PPNBM juga begitu. Nah, PPNBM, tarif PPNBM itu berkisar antara 15% sampai 75%. Kegeser. Ya. Ya, jadi tarif PPNBM itu tergantung soalnya. Yang penting dia berkisar antara 15 sampai 75. Oke, kita lihat di soal. Di soal, Arif punya barangnya harganya 25 juta. Ya, barang mewahnya harganya 75 dikali sama 40%. Ya kan, dia masih berkisar antara ini kan persennya. Nah, 25 kali 40% berapa? Berapa yuk? Berapa? 25 kali 40%. Kayaknya 6 juta sekian ya. Kayaknya 6 juta sekian. Jadi, tarif PPNBM-nya adalah segini. Tinggal dikalikan sama persennya saja. Ini 25 tinggal dikalikan 40. Tadi PPN juga. PPN. Kenapa nih? Oh, nah, PPN juga 50 juta tinggal dikali sama 10%. Pajak yang paling gampang menghitungnya adalah pajak PPN dan PPNBM. Gue harap kalian bisa paham ya. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan kembali ke Ibu. Gimana cara ngitungnya? Yang penting tadi Ibu sudah jelaskan cara menghitung PPE, PPH, PBB, ya, cara menghitung PTKP, dan lain-lain. Semoga kalian paham dan lebih mengerti nanti kalau misalkan mau mengerjakan ulangan ya. Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Kalau masih tidak paham, boleh japri Ibu. Tugasnya jangan lupa dikerjakan loh ya, walaupun tidak ada batasnya, tetapi harus dikerjakan, karena itu untuk nanti nilai tambahan untuk di rapot ya. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.